Ronaldo sebut Vinicius lebih pantas mendapatkan Ballon d'Or. Asisten Ten Hag di United beberkan keegoisan Erik ten Hag. Jay Ages masuk radar transfer Bologna. Awas Barca, Munchen pertimbangkan Nico Williams. Pep Guardiola tanggung jawab atas terpuruknya performa Haaland. Pelatih Liverpool Arne Slot tidak ingin terlena dengan pencapaian yang diraih tim besutannya dan menjadikan Manchester City sebagai peringatan supaya mereka tak mengalami masalah serupa pada putaran kedua Liga Premier Inggris. Arne Slot mengakui penurunan performa Manchester City dipicu oleh cedera dan diperparah dengan nasib tim buruk. Arne Slot memperingatkan kepada para pemainnya untuk tetap fokus pada paruh kedua musim ini, tetapi dengan cepat merosot setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir. Saya pikir 2 bulan lalu kami tertinggal 2 poin dari Manchester City dan lihat apa yang terjadi di sana. Dalam hal cedera dan scoring, lalu sedikit nasib buruk bagi tim, itu bisa terjadi pada tim manapun. Jadi terlalu dini untuk merayakan dengan begitu banyak tantangan. Vinicius Junior disebut-sebut sebagai favorit untuk memenangkan Ballon d'Or 2024 sepanjang bulan Oktober. Namun, laporan menunjukkan bahwa bintang Real Madrid itu akan kehilangan penghargaan bergengsi tersebut. Sementara Rodri, yang telah menjadi pemain penting bagi Manchester City, memenangkan Ballon d'Or itu. Vinicius kemudian memenangkan penghargaan pemain pria terbaik FIFA tahun ini hanya sebulan kemudian, dan juga dianugerahi penghargaan pemain terbaik tahun ini di Dubai Globe Soccer Award. Legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo juga dianugerahi penghargaan pemain Timur Tengah terbaik di acara tersebut. Dan berbicara tentang penentang penolakan Vinicius untuk menerima Ballon d'Or secara tidak adil. Kapten Portugal itu juga menambahkan bahwa Globe Soccer Award yang sebagian dimiliki oleh agennya Jorge Mendes lebih adil daripada penghargaan paling bergengsi dalam sejarah sepak bola tersebut. Manchester City dilaporkan tertarik meminang playmaker Leverkusen Florian Wirtz. Bintang 21 tahun itu merupakan salah satu proyek besar yang diburu deretan klub raksasa Eropa belakangan ini. Akan tetapi, kubu Manchester City tampaknya sangat serius untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Florian Wirtz belum menekan kontrak baru dan pihak Leverkusen belum mengadakan pembicaraan mengenai perpanjang kontrak masa bakti sang youngstar. Petinggi Leverkusen berharap dia bertahan. Saya akan senang jika dia bertahan di klub ini. Bek Espanyol Omar El Hilali mengklaim bahwa Manchester United dan Barcelona ingin merekrutnya di bursa transfer lalu. Setelah didekati keduanya, sang fullback didekati oleh klub Eropa lainnya seperti Manchester City, Aston Villa, dan Como. Meski banyak yang memburunya, sang pemain muda tetap tegaskan loyalitasnya pada Espanyol. United dan Barca menginginkan jasa saya. Saya tegaskan saya ingin bertahan di sini. Memang uang menggiurkan, tetapi saya lebih fokus dan dibimbing dengan hati. Dani Olmo disebut-sebut berpotensi melanjutkan karirnya di Inggris karena banyaknya tawaran yang masuk. Sang playmaker juga menghadapi problem di klub Katalan di mana mereka sulit memastikan apakah Como bisa didaftarkan di paruh kedua musim mendatang. Seperti diketahui, status Olmo saat ini didaftarkan sampai akhir tahun tetapi tidak permanen. Menurut Daily Mail, ketidakjelasan ini membuat klub-klub Inggris ingin mendatangkannya seperti United, Arsenal, dan Manchester City. Walaupun demikian, Olmo sejauh ini menunjukkan sikap setianya terhadap raksasa Katalan tersebut. Namun melihat situasi yang serba tak tentu arah, Olmo bisa saja berubah pikiran dan meninggalkan Barcelona. Agen Anthony mengklaim banyak klub yang ingin merekrut sang pemain di bursa transfer Januari mendatang. Namun mendapati berbagai pendekatan, sang agen menyatakan bahwa Anthony saat ini tidak masuk daftar jual atau pinjam oleh pihak Manchester United.
The Red Devils memang sempat mengklaim ingin menguangkan sang pemain. Namun dalam wawancaranya dengan Give Me Sport, agen Anthony memastikan bahwa sang winger masih dalam rencana besar Manchester United Ruben Amorim. Banyak yang mendekatinya. Sejujurnya United tak pernah mengungkapkan ketertarikan apapun untuk menjual Anthony. Bos Mikel Arteta mengkhawatirkan lini depan timnya Kai Havertz dan Martinelli masih kesulitan tampil maksimal. Arsenal pun berburu opsi di bursa transfer Januari yang akan memprioritaskan striker baru. Menurut The Telegraph, Arsenal sedang menjajaki striker Wolverhampton Matheus Cunha sebagai target utama. Cunha terbilang sukses di Wolverhampton, mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan. Namun, Wolves sedang berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Kecil kemungkinan mereka tidak akan melepas pemain kunci mereka. Terlebih Cunha masih mempunyai kontrak 2 musim sehingga Arsenal akan kesulitan untuk mendapatkannya. Manchester United dikabarkan menawarkan Marcus Rashford kepada manajemen direktur olahraga Juventus Cristiano Giuntoli. Demikian klaim dari media Tuttosport. Manchester United membuka 2 kesempatan bagi klub asuhan Thiago Motta itu. Mereka bisa memboyong Rashford dengan biaya 50 juta euro atau meminjamnya terlebih dahulu senilai 4 euro selama 6 bulan ke depan. Giuntoli disebut tergoda dengan wacana tersebut, namun dia dan Motta sebetulnya tertarik untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Zirkzee dulu mampu gacor di bawah polesan Arteta saat keduanya membela Bologna. Meski demikian, penawaran United itu masih dipertimbangkan Giuntoli untuk merekrut Rashford. Nama bek timnas Indonesia Jay Ages kembali menghiasi rumor transfer di Italia. Jay Ages disebut masuk ke dalam radar Bologna yang sedang memburu pemain di bursa transfer musim dingin. Jurnalis dan salah satu pakar transfer Italia, Nicolo Sira, menyebutkan Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, menyaksikan pertandingan antara Venezia dan Cagliari di Penzo pada pekan terakhir. Bologna memang ingin masuk ke bursa transfer untuk mencari 3 sektor, yakni belakang, tengah, dan depan. Di sektor pertahanan, Bologna sudah cukup lama memantau bek tengah muda asal Denmark, Oliver Provgaard. Jay Ages kemungkinan bisa menjadi salah satu opsi jika mereka gagal mendapatkan Provgaard. Erling Haaland mengawali musim 2024-2025 secara gemilang dengan mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di Liga Premier Inggris, termasuk 2 hat-tricknya. Namun, performa menurun sejak akhir September dan hanya mencetak 3 gol dari 13 pertandingan terakhirnya. Penurunan performa mesin gol Norwegia itu bertepatan dengan kejatuhan Manchester City. Meskipun penampilan penyerang bintang Norwegia itu buruk, Guardiola membelanya dengan menyebut situasi ini sebagai kegagalan kolektif tim. Berbicara kepada wartawan, Guardiola mengatakan, "Ini tentang kami, bukan hanya tentang satu pemain yang bermain. Ketika Erling produktif, itu tentang kami dan tim." Menurut media Sky Sport, Bayern mengincar target jangka panjang Barcelona Nico Williams. Vincent Kompany ingin menambahkan 2 pemain sayap berkualitas ke dalam skuad musim panas mendatang. Namun kepindahan itu akan bergantung pada situasi kontrak Leroy Sané, Gapri Coman, dan Brian Zaragoza. Laporan tersebut menambahkan bahwa Williams bisa didapatkan dengan biaya transfer 50 juta euro. Pemain internasional Spanyol itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona musim panas kemarin sebelum memutuskan bertahan di Athletic Bilbao. Mantan pelatih striker Manchester United Benny McKennie tak segan melayangkan sindiran kepada ex-bosnya Erik ten Hag mengenai perlakuan dia terhadap Amad Diallo. Diungkapkannya, juru taktik Belanda itu selalu menganggap Anthony adalah pemain terbaik. Seperti diketahui, Ten Hag dipecat Manchester United awal musim ini dengan McKennie bertindak sebagai asisten dia selama 2 musim di Old Trafford. Ten Hag dibeberkan McKennie lebih senang merekrut pemain kesukaannya sendiri tanpa mau mendengarkan masukan dari pihak lain. Alasan Ten Hag selalu memainkan pemain yang ia beli sendiri karena ia ingin membuktikan bahwa aktivitas transfer yang ia lakukan sukses meski aktualnya zonk. Secara teknik, sang manajer merasa bahwa Anthony adalah yang terbaik, pemain yang jauh lebih baik dari pekerjaan yang ia inginkan. Anthony memang pemain dia berinvestasi kepadanya dan klub mendukungnya.